Jangan terlalu egois sebagai bos. Apalah kali aku. Ambon. Pokoknya aja aku tidak mau tahu nah. Sekarang bos yang syuting. Kalau aku pulang ke mana? Jadi ini Bapak dari mana? Sebetulnya yang geraknya Pak dari belakang. Oh dari belakang ya, semua orang dari belakang iya, ke depan. Si Diman ini dia mau mudahnya aja, nyamannya aja. Kalau dia katanya ke terminal, banyak masalah. Ada undang-undang. Undang-undang itu kan produk masyarakat juga, ya kan? Jadi pemerintah harus menjalankan itu. Iya, nggak iya. bisa harus takut-takut Ya, dengan itu. Mailai. Bagaimana bos? Kita mau beli oleh-oleh apa cuma apa jalan terus? Ya udah jelas lah. Ambon ini beli duku dulu. Engkau mau jalan saja pula. Tawarlah bos. Ya udah jelas tuh engkau si Puli itu. Udah jelas kita nih apa tawar. Kalau melati. Kalau mawar. Kalau beli. Jangan ditawar-tawar. Coba tes satu dulu ya. Dulu. Berapa ini kalau sekilo? 18. Berapa kilo bos? Ambe bayar 200. 200 apa bos? 200 kilo? Terserah lah mau 200 kilo mau 10 kilo aja. Nanti jangan lupa kita kasih Puli. Ada kawan kita Puli datang? Puli? Oh ya? Anak Kak Jenab. Boleh testing? Kalau nggak manis, denda. Inilah namanya tanda kekeluargaan. Setiap kita pulang kampung, dengar kau cakap Ambe. Setiap kita pulang kampung bawa oleh-oleh. Betul. Iya betul, apa enggak kau cakap? Aku nanti mau kasih sama Inongku. Inongku paling perhatian sama aku. Jangan duduk saja, bosku ini mau beli. Ya bikinlah. Berapa sekilo? 18 tadi kan? Kasih 10 kilo. Agak dari sini sedikit, sini nimbang ya. Sini sian lo. Ini lain lagi ya, kalau salah jangan bergetah. Ini 1 kilo. Tapi jangan mentah. 10 kilo ya? 10 kilo ya? Iya betul. Tapi 9 kilo entar aja nanti lagi. Iya. Antar ke kuburan ya. Gimana bos ke kuburan? Macam-macam kok bos. Sini dulu. Ini ku kasih sama Inongku. Ya betul. Nanti kalau tidak manis, ku pulangkan kemari ya. Oke. Uang denda. Karena jangan bikin malu sama bosku. Ya. Pulanglah kita ya. Pulang kami. Ya. Apa lagi? Pulang ya. Belum. Uangnya. Uangnya bos. Betul. Ya, malu kali aku bos. Ambe lupa uangnya. Gitulah bos. Ya macam mana? Iya, main kau nih.
Nah, uangnya. Oke. Ah, Bayar dulu lah baru. iyalah. Jangan mentang-mentang bos kurang kaya, nanti kau kasih balik. Sini. Baliknya untuk engkau, lebihnya engkau pecah-pecahkan. Engkau pecah-pecahkan pokok engkau ya. Ya, jadikanlah ya. 9 kilo lagi antar rumah ya. Jangan lupa diantar. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy Doria, Nongke 21, Sodiko-tiki, siap. Kenapa? Aku udah bilang berapa kali sama bos, capek kali lah jalan-jalan lagi bos, kesana kemari, mau ngapain lagi bos? Kalau sudah ada di sini bus lagi, apa lagi itu ha? Itulah kita naik, ngapain mesti ke terminal? Ngapa engkau nih? Ini terminal liar. Loh, masalah liar atau tidak, pokoknya ada bus yang mengangkut kita pergi ke tujuan. Kalau diberhentikan yang engkau suka-suka ini macam mana? Tak jelas. Aku nggak mengerti mentang-mentang bos, tapi serupanya mengusul ke pendapat anak buah. Jangan lagi itu bos, nggak senang kali aku begini. Ya, jadi kau macam mana engkau maksud engkau nih? Mau ndak engkau naik set? Silakan saja engkau. Jadi ya si cakap bos saja mau kuikuti. Jadi sekali-sekali cakap anak buah dengarkan juga lah. Jangan terlalu egois sebagai bos. Parah kali aku. Amben. Pokoknya aja aku tidak mau tahu nah. Sekarang bos yang syuting. Kalau aku pulang ke mana? Amben ini penguasa. Amben ini pimpinan. Mana meja? Untuk apa meja? Sekarang kita mau pergi apa tidak? Meja ini tak aku pukul-pukul nih. Emosi nih meja. Mana? Untuk apa meja dipukul? Aku sekarang merasa tersinggung sebagai anak buah. Bos tidak mau mendengarkan pendapatku. Asik pendapat bos saja. Aku tidak suka begitu bos. Kalau memang gitu bos, aku pergi saja. Bos sendiri kerja bos. Capek aku bos. Jangan kau dulu. Biar tahu kau nih, pimpin ini ada kebijaksanaannya. Bukan sebaran asal bagian-bagian semua. Ada alasannya tuh. Tak ada otak kau tuh. Ambo sudah pikirkan kesehatan kau. Biar tahu jadi, kau dulu. Sekarang gini bos. Pokoknya pertimbangkan itu pandangan anak buah lah. Iyalah, pertimbangkan. Jangan bikin pening. Sekarang itu mau suara bos. Awas aku mau suara itu bos. Jelas-jelas lah engkau dulu, maju. Ini Medan. Ajab, jam. Kenapa engkau agak apa saja muka engkau masam? Mai, kenapa nih? Semana aku ngapalan nengok kau bos. Kenapa? Kan ku bilang nggak perlu kita masuk lagi ke dalam terminal ini. Di sana, di pinggir jalan sana kan bisa kita stop motor-motor itu bos. Macam di Tobuasa saja pulang kau buat nih, macam di Samosir. Bukan perkara itu. Ini kita nih, Agus kita nih tertib, biar kau tahu sekarang begini. Redup nih boleh redup, tapi jangan kedip-kedip. Hidup kita nih boleh hidup, tapi hidup kita nih tertib. Betul kau bilang bos, tapi kalau waktu kita sudah mepet, perlu waktu cepat, di sini lama kali berangkat. Tunggu sewa sampai penuh. Kalau di pinggir jalan, begitu kita stop, naik, berangkat. Tak ada namanya itu waktu mepet. Jadi kalau engkau nanti lagi-lagi sana tersungkur, mau engkau macam kodok, Nen. Itu resiko. Apa ya resiko? Resiko kita lah, bos. Jangan kau katakan resiko. Engkau ini anak buah hamba. Kalau engkau nanti sakit, berdarah kepala engkau nanti, siapa hendak menyorot-nyorot nih semua? Tapi bos kan orang kaya.
Obatilah aku, bos. Iya, memang hamba untuk mau ngobati engkau, tapi jangan penyakit itu dicari-cari. Nah, ini terminal amplas nih ya. Mana sangka sekarang hamba nih api yang berkata akan bekeleh nih ya. Sekarang kita dari mana naik? Dari mana kita sekarang naik? Iya, kita ke dalam. Ke dalam kita? Ke dalam sana lah. Ke dalam, ayolah ke dalam Ya sebentar kita. biar tahu engkau dulu. Bos. Bos, Kenapa? ternyata terminal amplas ini suasananya kulihat tenang. Engkau keleh nih. Tak begitu rame. Ini motor sejahtera. Biar tahu Mantap engkau. kali kau, bos. Antara kota dalam provinsi. Biar tahu engkau. Yang ku maksud, kupikir dalam terminal itu sembraut. Tidak. Ternyata tidak. Tidak. Aman, bos. Tahu dulu. Ah. Rebus ini bukan sembarang rebus. Jagung kecil menjadi sayur. Terus? Tahu kau dulu, ini bus bukan sembarang bus. Bus di sini teratur. Itulah. Tahu Aku kau pikir juga. pernah dengar kabar semua menarik-narik sewa segala macam. Ternyata tidak ada, bos. Motornya pun tertib. Kalau di muka amplas tuh kau naik nanti, berkebut-kebut narik sewa, apalagi kenek-kenek tuh nanti berkebut-kebut ndak kemana-mana, tersungkong kau, terjajak-jajak. Cocok kali, bos. Ini ku keleh, bos. Engkau keleh biar jelas nih tahu engkau jelas teratur. Motor besar ada teratur, motor kecil nih teratur. Biar tahu. Jadi kalau kita bawa anak pun, bawa engkau si kecil, engkau bawa si butet, bagus. Teratur dia mak si butet pun kau bawa tak diganggu orang. Ndak berciwik pun kau nih. Sama kekasih engkau santai. Ada pula lagi AC-nya. Paling tidak AC alam. Engkau keleh tadi tuh. Ada nih. Hamba keleh. Bus-bus di sini pun ada. Medan Jaya tahu engkau Medan Jaya? Kalau bola dia gradasi dia, tapi kalau busnya makin bagus hamba kata. Bukan sponsor nih. Biar jelas tuh kau. Ini baru Medan. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy Doria, lantai 21, semua dikotiki. Jadi ini Bapak dari mana? Sebetulnya yang jelasnya Pak dari belakang. Oh, dari belakang ya, semua orang dari belakang iya, ke Pak. depan. Maksud Bapak Dari keperluan dari mana datang kemari begitu. Oh, gini Pak. Sebetulnya saya agak kepingin sebagai pemerhati lalu lintas ini. Pemerhati bukan ahli, Pak. Pemerhati, Ya, memperhatikan. Iya, oh, begitu. Teh. Enggak ada assalamualaikum. Cakap kau. Tenang-tenang kau, kami datang mesti kau tanya dari mana. Rupanya ganggu ya kalau kami cakap. Ada tamu. Ya adalah, makanya aku cakap sama tamuku lah. Ini kan Duduk. sudah kenal Ini kan semalam boga kita jumpa kita semalam di amplas. Boga kan? Iyalah. Iya. Bah, kok kenal bapak? Iya. Oh, siapa yang nggak kenal dia? Oh, bapak sering nonton TV. Ini Bapak AB Sinaga nih. Saya Pak, Laeposan Laeposan. SPD Siregar. Iya. Bapak? Ya, saya Abi Sinaga. AB Pak. Sinaga. Sinaga. Enggak Tapi bener. bukan angkatan bersenjata, Pak. Ya, jangan silap. Sinaga Siregar itu tutur tulang Iya. saya. Udahlah, pemilik kau lah nih. Betul. Kalau udah sama Batak dekat nih pecah nih. Keras. Ya, iya, kuat-kuat sama kuat kan. Iya. Iya. Udah, tampilkan minum dulu. Tahu usah kau tanya lagi, udah tahu kan? Ya udahlah. Begitu. Apa duka apa? Ada pesan juga entah makanan entah enggak? Tadinya udah saya tulis Pak di apa, tapi Oh. apakah masih ingat? Udin, ya terserah sama dia lah apa adanya lah. nanti. Jadi Bapak ini teringat nih. Kan dulu di dinas perhubungan nih. Udah pensiun. Betul ya? Oh, udah lama. Udah Pak. lama? Nah, malah sebetulnya dinas itu tidak ada dulu. Tak ada. Waktu zaman dulu itu namanya Dinas LLAJR. Oh, sekarang? Dinas Perhubungan lah. Masuk di bagiannya LLAJR. Oh, Jadi kenapa Pak Duka pensiun?
Tapi pemerintah yang menentukan. Tak usah Kalau mau kenapa? Kalau nggak mau, ya harus kerja tetap. Oh. Tapi tidak ada lagi kursi. Udah ada diambil kursi, orang. udah diambil orang kursi. Artinya berganti lah. Berganti. Bos Patah mana bos? Aku pun suatu saat kan bisa bos ganti. Kayak generasi. Iya, aku lah misalnya. Kan nggak mungkin aku saja bos pakai. Mungkin Kalau- nanti suatu saat. Kalau engkau masih cemana pun kau setia, engkau tetap ambil pakai. Ini tadi kan aku mau buatkan minum. Tahu-tahu ditelepon sama sedulurku suruh jemput. Nah, tak jumpakan aja sama Clea. Ayo, ayo. Ini kan bapak kain sering juga kami jumpa. Ya, Ya pak ya. iya. Sini pak, sini pak. Kalau ini insinyur Buhan Batu Bara. Iya, iya pak. Sini pak, Udah sini kenal pak. dekat kan? Sini pak. Pak, gue di Apa sini. kabar, Pak? Jangan dibawa. Iyalah. Ini pun bekat-bekat juga Sini, nih. pegang. Ini Batak apa nih? Batak Toba nih Batak Mendeleng. Batak juga. Apa nih orang Melayu nih orang Jawa? Yang penting Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Itu Biarpun dia. berbeda-beda. Tetap satu juga. Lengkap tadi. Maten kali dia pintar kau. Sini dulu ya. Iya. Jadi kau tadi menjemput Bapak Insinyur Paduka Insinyur Buhan ini naik angkot Yang enggak lah Terminal. di depan. di terminal. Di terminal dia tadi lewat terminal tapi minta jemput di pinggir Ya, jalan. macet lah situ ya. Macam terminal Tanya Singamaraja. aja. Ya. Nah, Terminal liar di Singamaraja. Oh iya. Nyangkut tuh. Padahal tempatnya tetap tapi namanya liar ya. Ini Iya. aneh juga nih. Kalau liar itu biasanya kan lari-lari. Ah. Ini di situ menetap dia. Padahal tempat yang besar, terminal besarnya ada. Iya. Yang nama liar tuh pak, seperti badu. Mau tangkap dia, lari-lari dia pak. Itu kan berarti nih kanal bukan sembarang kanal. Karena banyak semak belukar. Ini terminal ini bukan sembarang terminal, banyak terminal liar. Wah, memang itu sudah kenyataan sekarang. Makanya kelihatan ada yang salah ini tentang definisi terminal kita. Terminal itu sebenarnya sederhananya gini. Ingat nggak lagu dulu Terminal Cinta segala macam ya? Terminal Cinta. Artinya terminal itu adalah berawalnya dan berakhirnya di situ. Oh. Jadi kalau terminal dihubungkan dengan angkutan transportasi seharusnya di situ naiknya, di situ turunnya. Itu juga makanya terminal itu kalau terlalu banyak yang liar ini pasti mengundang masalah lain. Ya seperti yang kejadian. Jadi bukan pemerintah pun sebenarnya melarang terminal itu untuk cari makannya orang, tidak. Tetapi akibat ditimbulkannya itu sangat besar, masalah kemacetan misalnya. Karena pastilah ketika ada terminal pasti akan muncullah ya semua ke situ kan. Ya ada terminal yang utama, ada terminal liar tadi. Pasti di sekitar terminal muncullah semua yang jemput ke situ, yang pergi turun naik segala macam. Dan ya tadi kaki lima dan seterusnya itu. Sehingga di daerah itu pastilah macet. Jadi Kalau- Paduka, ambil potong bentar kalau Paduka ya. Iya. Ini kan mantan dari dinas perhubungan. Kenapa iyalah. banyak kali terminal Pada liar? Sinaga. Ya. Apa izinnya, Dit? Sebetulnya begini, Bonga. Sebetulnya itu nggak lepas daripada teori yang mengatakan supply and demand. Supply and demand. Iya. Maksudnya itu Artinya itu kan bahasa Samosirnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ada yang menyediakan, ada yang membutuhkan. ya ini udah disediakan minum. Oh ya, seperti inilah. Ada disediakan, ada yang Ada yang butuh. membutuhkan. Nah, jadi sebetulnya masalahnya soalnya sekarang. Apakah yang menyediakan ini melanggar aturan apa enggak? Kalau si Diman ini dia mau mudahnya aja, nyamannya aja. Kalau dia katanya ke terminal, banyak masalah. Di samping terminalnya sudah kurang sempurna dari segi kenyamanan, ada pula katanya yang bercabang dua itu yang Copet. silap sikit, Copet. yang kantong. Artinya katanya. copet mencopot dompet. Iya. Termasuk juga kalau ada 2-3 orang bapaknya, anaknya sama ibunya, bapaknya ditarik ke motor A, ke bus A, ibunya ke bus B. Untung si anak dibawa ibunya. Kalau enggak kan bagi 3 orang ini. Di mana pula nanti bisa ketemu lagi. Itulah salah satu penyebabnya maka subur ini terminal liar ini. Yang masalah sekarang kepada kita, apakah kita biarkan ini? Karena ini adalah pelanggaran hukum. Jangan gara-gara cari makan hukum dilanggar. Kalau perlu ya Ada pantun itu. iya, Ada apa pantunnya. Agar-agar dimakan.
ya, agar dimakan, dimakan sama teman-teman. Jangan gara-gara apa tadi nih? Cari makan. Makan teman juga. Makan teman. Biar Saya mau pantun nyambernya. Iya. Enak lama kali ya. Iya. Nah, iya. Itu ya, ya. tapi kan gitu. Sebenarnya gini, balik lagi lah ke definisi awal tadi ya, bahwa ada undang-undang yang sudah mengatur itu. Adalah kewajiban pemerintah menyediakan transportasi umum. Itu undang-undang ya menyatakan seperti itu. Wajib. Bukan lagi apa? Wajib. Nah, kemudian salah satu sarananya adalah terminal sebenarnya. Kalau angkutan umum harus terminal. Kenapa? Pengaturan itu sampai di mana pemerintah mampu. Jadi seperti Bapak tadi, supply and demand itu iya, itu ekonominya. Tapi ketika itu tidak teratur, mengakibatkan semua disusahkan, dirugikan sebenarnya penumpang dalam hal ini ya. Jadi memang satu lagi yang agak berubah, yang agak pelaksanaan yang berubah itu sistem transportasi kita sebenarnya udah salah. Ketika pemerintah sangat menganggap ini sebagai sumber pendapatan, sebenarnya udah salah ini, salah liar udah. Iya kan? Sebenarnya tidak. Ketika transportasi umum, ya salah satu sarannya adalah terminal itu baik, masyarakat otomatis akan terangkat kehidupannya. Nah, kalau memang tidak, ya tadi berarti para pengusahanya saja mungkin yang diuntungkan, ya kan? Seperti ini. Iya. Apa dengar-dengar ada pengusaha yang menjadi penguasa. Macam mana Pak Duken? Ya, Penguasa menjadi pengusaha. Penguasa menjadi pengusaha. Bagaimana pula si petugas lapangan bisa menertibkan itu, karena nanti takut dia bisa-bisa dia jadi celaka. Penguasa itu pengusaha. Ya. Jadi pengusaha, dia penguasa, tapi membackup ini tadi. Ini yang kita takutkan ada apa? Maksud Bapak, kalau anggota bertindak tegas di lapangan, dia takut. Bahaya. Kenapa takut Bapak? Loh, kenapa tidak takut? Bisa-bisa nanti terbang ke ke pinggir-pinggiran. Ya, itu lapangan seperti itu. Tapi kan ya, itu tadi bahwa terminal dengan urutannya ya transportasi lah Pak itu kan kewajiban pemerintah. Ada undang-undang. Undang-undang itu kan produk masyarakat juga. Ya kan? Jadi pemerintah harus menjalankan itu. Tidak bisa harus takut-takut dengan ini. Undang-undang tuh pengaturan-pengaturan tuh oleh penguasa yang membuat untuk dilanggar nih. Ya, itu salah lagi. Jadi prinsipnya sebenarnya ketika transportasi kita ini baik, ya salah satunya terminal baik, indikasinya. Tidak ada cerita kalau memang kita bilang kota kita bagus, tapi kita lihat terminalnya seperti ini. Amplas kata semalam baik itu. Cuma mau Pak Duken? Saya kira tidak. Ketika dia tidak tapi teratur. Tapi tak ada kalau yang baik lagi, lumayan lah. Itu tadi, prinsip tadi, terminal itu harusnya naik dan turunnya di situ. Iya kan? Kalau tidak, berarti tidak baik. Tapi ada yang masuk, apa kata? Mungkin gedungnya ada, jalannya ada, manajemennya, pengaturan yang nggak benar. Disalahkan siapa? Itu kan milik pemerintah. Pemerintah diberi hak untuk mengelola itu. Iya kan? Dengan segala macam aturannya. Jadi ketika dia mampu, itulah pemerintah yang berhasil. Kalau tidak mampu ya berlaku seperti Bapak tadi. Hampir biasa hukum rimba namanya. Kalau hamba perhatikan pula, kalau kita Paduka pula nyari yang bagus pula, semua nih kalau di Medan nih payah kan yang bagus. Iya. Tapi di antara yang tak bagus tuh ada yang bagus lah sedikit, macam amplas nih, masuknya untuk dalam. Terkatanya. Maksud bos, janganlah kita menyoroti asyik yang salah-salah saja. Oh begitu. Bukan. Pemerintah itu ditugaskan untuk membaik sebenarnya. Jadi ketika dia melakukan hal yang baik, itu tugasnya. Jadi nggak mungkin lagi kita apa-apa. Yang kita harus komentari adalah yang tidak baik. Padahal itu masih bisa diperbaiki sebenarnya. Ada kemauan tegas. Misal terminal tadi, undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, fisiknya sudah ada, tinggal pengaturannya. Yang paling bahaya ini adalah salah atur. Salah ngatur. Kalau salah ngatur seperti pemain bola juga kan, ya kan nggak gol-gol, tidak ada terjadi, ya. Tak tahu siapa yang menggolkan, siapa yang menendang. Jadi kembali kepada yang tadi, apa usaha? Tapi sebelum dulu, ikan kakap daging inalum, kita cakap-cakap sambil minum. Oke. Cocok. Jadi terminal ini sebenarnya kalau dibilang ekonomi, iya. Ketika semua transportasi mudah, murah, dan nyaman, saya kira semua kita ekonominya akan naik. Nyamannya misalnya adalah ketika kita mau ke kantor aja bisa setengah mati berdesakan-desakan di angkutan umum, akhirnya kehabisan energi kita. Sampai kantor udah habis energi kita. Mahalnya lagi. Iya kan? Belum lagi ditimbulkan akibat itu terminal yang seperti tadi ya. Itu bukan kita melarangnya orang bekerja, tetapi alangkah naifnya kalau memang kita didahulukanlah kepentingan angkutannya saja.
ya artinya bukan masyarakat, bukan penumpangnya. Karena transportasi itu definisinya adalah permindahan orang dan barang. Jadi bukan mobil yang diatur sebenarnya, orang. Sebanyak-banyaknya orang bisa berpindah tempat. Makanya satu lagi adalah ketika seperti sistem transportasi kita menggunakan bis kecil-kecil, akhirnya jumlahnya kan banyak. Bapak ingat nggak keluarga berencana? Program KB apa? KB? Nah, mengurangi angka kelahiran. Karena kalau banyak Pak yang ngaturnya. Kira-kira itu. Jadi Kalau enggak Bapak gini aja lah Pak, biar gampang ngaturnya, tinggal di hutan orangnya sikit-sikit. Gampang ngaturnya. Itu Jadi- transportasinya suruh masuk KB juga. Jadi Masuk ginilah. KB ya. Biar gampang harus atur. Iyalah, berarti beginilah Pak Duke. Ini kan banyak terminal liar nih, ada di Singameraja, ada juga Jamin Ginting. Betul. Ya. Ada juga di Sunggal. Ini siapa bertanggung jawab ini? Siapa yang bertanggung? Tapi- yang menanggung siapa yang menjawab? Terminal Riau yang masuk bos itu motor-motor plat hitam itu Bapak. Iyalah, liar di mana-mana. Iya, di mana-mana sekarang sudah banyak. tersewa. ya, itu Siapa yang Beginilah menang? Amang Boru Lai yang Posa. punya pengangkutan resmi. Gondok dia kenapa? Gara-gara keberadaan motor tak resmi itu kurang sewa. Jadi siapa yang tanggung jawab nih? Yang tanggung jawab tetap harus kepada pemerintah, CQ, dinas perhubungannya dengan instansi terkaitnya. Di instansi terkait itu siapa itu? Dinas mana? jadi Iya. gini, sebenarnya itu juga diatur di undang-undang ya, bahwa kewajiban pemerintah mengadakan angkutan umum. Berikutnya lagi, angkutan umum wajib berbadan hukum. Iya, tapi Iya dinas kan? mana itu yang tanggung Iya. jawab? Ya dinas terkait, saya kira Pak Isnaga yang tahu ya. Tapi Coba, mana itu yang pasti betul? harus berbadan hukum. Jadi kalau plat hitam, sebenarnya udah pasti tidak berbadan hukum. Iya. Ini tanggung jawabnya sulit, ya kan? Sebenarnya yang dirugikan adalah akhirnya penumpang sebenarnya. Tapi Iya Pak, kan? mereka tumbuh seperti jamur Ya, itu di tadi. atas cendawan Itu sekarang tadi. ini. Iya. Marah kali itu. Jamur di musim hujan, gimana itu menurut dinas perhubungan gimana itu? Iya. Nah, Berarti- jadi sebetulnya salah satu apanya itu? Salah satu ya? Konten Salah 9 satu itu. konteks upaya pemerintah di sana adalah memisahkan antara penawaran dan permintaan tadi. Jangan ada penawaran di situ. Bagaimana menutup itu? Itu sekarang masalah. Nah, jadi itu tadi timbullah seperti yang Pak Boga harapkan itu. Jangan bongak saja. Harus instansi terkait itu harus Dinas satu perhubungan visi. lah. Pertama yang ya tentu dinas perhubungan karena bukan dinas perhubungan aja yang bertugas Bukan untuk dinas mengatur lalu perhubungan lintas saja yang berhubungan. dengan jalan ini atau terminal iya, ini, iya. termasuk juga di dalamnya kepolisian, termasuk di dalamnya Bina Marga, termasuk di dalamnya Satpol atau polisi Kota Praja. Itu semua harus mempunyai pandang yang sama untuk menertibkan ini. Kalau si Ambarasun nih, tapi jangan dengar orang nih. Ini kepala dinasnya salah duduk nih. bisa aja. Jadi lanjutkan. kalau soal itu Pak, supaya jangan lupa saya nanti menjelaskan. Lanjutkan dulu. Kalau yang sekarang seperti di Kota Medan lah istilahnya, itu kepala dinasnya adalah berlatar belakang pendidikan transportasi, ahli transportasi. Macam Paduka nih lah. Cuma beliau itu kan masih baru. Nanti kalau memang betul terus-terusan yang berlatar belakang pendidikan transportasi menjadi pimpinan dinas perhubungan, pasti dipastikan niscaya. Tetapi itu pun harus sinkron dengan samping tadi, yaitu kepolisian, Kota Praja tadi, sama itu Bina Marga, harus menjadi satu kesatuan itu. Nah, udah bagus, nanti Untuk diganti memperbaiki. lagi yang tak pantas Pak Yang jurusannya. menjadi masalah selama ini, yang menjadi masalah bahwa yang memimpin dinas perhubungan ini adalah yang berlatar belakang dari camat, ada yang berlatar dari rumah sakit. Dari Ustadz ada, pendeta Ya, ada. kalau perlu ya memang kita harapkan itu lebih bagus itu, supaya sebelum orang bertugas ke lapangan dikhotbahi dulu. Iya. Pak Burhan nih, Pak Duke nih pantas juga di dinas perhubungan nih, insinyur bukan batubara. Ya, saya kira sekarang itu udah paling tidak seperti Pak Naga bilang tadi itu udah betul. Tinggal bagaimana seluruh instansi terkait tadi bisa mendukung itu. Karena memang perbaikan transportasi ini tidak mudah, tidak instan. Banyak faktor itu nanti, Iya. kan? Jadi pertama ya orang-orangnya dulu kelihatan mungkin ya. Kemudian ya tadi dukungan terhadap dia. Ya kan, karena fasilitas kita sudah ada sebenarnya, terminal sudah ada. Yang belum ada kan ketegasan menjalankan peraturan ini.
Kalau dia sendiri, saya kira bisa tenggelam ya. Jadi semua pihak mendukung, termasuk para pengusahanya sebenarnya. Dalam hal ini pengusaha angkutan ini, kenapa? Prinsipnya sebenarnya transportasi yang baik itu mensejahterakan masyarakat. Ya bayangkan Pak, ketika semuanya mudah, saya kira kota kita itu semua kota-kota di sekeliling Medan ini pun ikut terbangkit. Ini bisa bayangkan, saya pun sekarang misalnya ke Brastagi, udah nggak berani Pak, nggak ada jaminan jalan ke sana bisa normal misalnya seperti itu. Itu semua kan karena apa orang ke sana dengan secara pribadi? Karena tidak adanya angkutan umum. Itu semua terkait. Jadi bukan satu tempat saja. Ya kan, betul bilang Pak tadi, Bina Marga dan seterusnya itu memang ada kaitannya. Tetapi ketika semuanya tidak tegas, tidak saling mendukung, ya pasti lama. Tapi Pak begini Bapak, aku berpikir sampai bertengkar aku sama bosku ini Bapak. Ya, Ku bilang tak usah masuk terminal, kayak kata Bapak ini sempit, padat. Kalau yang terminal apa itu di pinggir-pinggiran itu Pak, cepat naik. Jadi aku pernah juga mau naik bus angkutan umum. Gerah, sempit, penumpang yang sudah overload pun dipaksakan. Jadi lebih bagus naik motor yang plat hitam itu bos. Dapat AC, biar lebih mahal sedikit tapi tenang. Plat hitam nih, Ya, itu berarti tadi. ada nggak izinnya nih? Ya, itu tadi harus berbadan hukum sebenarnya. Ini kan Jadi tegas. ada izin itu? Ya, sekarang instansi itu harus menegaskan ini, menjelaskan ini, ya kan? Itu harus ditindak. Kenapa? Karena jangan nanti sampai Berarti ada tak ada pengusaha. Ya, Dari mana ada orang kalau dia plat hitam? hitam udah tidak berbadan Tak hukum. mungkin. Jadi Tidak mungkin, kenapa itu pribadi. dibiarkan Ya, begitu? itu tadi. Ini tidak satu pandang instansi terkait tadi mengenai hal itu. Maksudnya- Ada kepentingan di dalam. Mungkin seperti contoh umpamanya ini Boga. Mungkin dinas pasar, ya perlu pula retribusi dari situ atau siapalah yang berkepentingan di situ. Jadi perlu hidup itu terminal liar itu, sebab lebih besar barangkali retribusinya kalau dari situ. Sementara kalau di terminal retribusi yang normal-normal aja. Jadi inilah perlu satu pandang. Yang kedua barangkali itu tadi seperti yang dibilang Laiposan tadi, daripada berkeringat aku di bus bersempit-sempit, biarlah mahal sedikit. Sebetulnya mahalnya dia di sana. Tidak pantas sebetulnya kita membeli gelas ini 10.000 padahal harganya 5.000. Tapi orang rela itu supaya nyaman. Jadi kenyamanan perlu dipelihara. Pelayanan Jadi, Bapak. Pelayanan, kenyamanan. Jadi terminal itu di samping menghabiskan terminal liar, itu dulu penampungnya harus dulu diperbaiki. Ya. Itu. Jadi memang- terminal liar itu kan menurut Pak Paduka Burhan nih, itu kan untuk bisa macet juga itu ya. Iya, jadi kita sebenarnya terminal tipe A mungkin Pak ya, yang ada diri, artinya bisa digunakan untuk antar provinsi juga. Ya kan, kemudian harusnya terminal itu seperti tadi di awal dan diakhiri di situ. Jadi sebenarnya juga angkutan-angkutan dalam kota itu semua ke situ, bermuara ke situ. Nah, kemudian misalnya kita ada mau keluar kota misalnya, kita cukup naik angkutan umum kota, akan ke situ dia. Iya. Ya dari situ bisa nyambung kemana-mana. Jadi semua harus sentral di situ sebenarnya. Inilah harus diatur. Iya kan, ini harus benar-benar diatur. Jangan kasih di lain-lain tempat lagi. Akhirnya apa? Pertama adalah ketika muncul terminal-terminal bayangan lain-lain itu akan memacetkan di situ pasti. Karena ada gula ada semut. Bapak bilang tadi kan, ini pakai muncul, semua akan ke situ. Yang mengantar, yang menjemput, dan tadi pasti muncullah pedagang-pedagang lain-lain. Nah, tapi ketika ini artinya ini kan jadi mahal sebenarnya. Kenapa? Karena harus kita ke sini. Padahal tadi harusnya kalau ada terminal utama yang kita dari masing-masing rumah misalnya itu bisa angkutan kota ke situ. Kalau ini kan tidak, artinya kita harus kemari. Kemudian mungkin kita nyambung kemana lagi kan tidak tahu. Iya. Jadi itu kedua masalah tanggung jawab. Apalagi yang Bapak bilang tadi misalnya ada yang tidak berbadan hukum, itu bagaimana pertanggungjawabannya ketika ada masalah, ada musibah, ya kan? Jadi sebenarnya itu. Jadi semua aturan dan apanya sudah jelas sebenarnya, tinggal ketegasan lah. Harus tegas memang. Jadi begini, Kalau tidak, Paduka. Iya. Ini ya, ini kadang-kadang begini nih, digaji pagi, sore buat lagi, digaji sore, isunya atau paginya buat lagi. Cemana ini? Ampadu kalian tahu tuh? Ini masalahnya sekarang tidak diselesaikan masalah tadi. Tidak diselesaikan secara adat.
Bukan, tidak diselesaikan dengan tegas. Hukum tidak jalan. Yang jelas Pak Batubara tadi sudah menyelidiki bahwa itu sudah pasti tidak berizin. Tidak mungkin itu plat hitam berizin. Karena untuk memperoleh izin angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi harus memiliki izin. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan kartu pengawas. Itu tidak ada itu. Jadi kalau begitu timbullah persaingan tidak sehat. Sementara si plat kuning harus speksi, harus memiliki kartu pengawas, harus membayar segala retribusi lagi. Kalau ini kan bebas, sebebas-bebasnya. Saran hamba beginilah, supaya lebih aman, saran hamba akan dukung Le Posan ini menjadi kepala dinas perhubungan, wakilnya Le Udin. Gimana menurut kalian gimana? Aku setuju. Visi dan misi kalian apa? Kalau akunya andai kata jadi kepala dinas perhubungan, Apa memang betul. Visi-misi kau? Misiku, pengangkutan umum itu harus benar-benar tertib dan berjalan lancar, artinya pelayanan. Itu kalau penumpang padat dipaksa masuk juga lagi. Engkau ciwi saja engkau layani yang betul ya. Mana ada kusinggul ciwi? Ya itu tadi Pak, satu lagi yang paling penting tadi, ketika yang ilegal atau yang plat hitam tadi tidak dilarang, efeknya tidak bagus adalah ketika ada pengusaha yang ingin bagus-bagus, itu akan tidak ada gunanya. Akan tergusur. Akhirnya ini menular lagi seperti itu. Karena itu tadi ketidaktegasan dalam membina ini, efek yang bagus-bagus pun hilang. Ini salah satu kerugian lagi. Di samping tadi penumpangnya sebenarnya tidak terjamin ya, karena dia menggunakan angkutan yang tidak berbadan hukum. Itu diatur undang-undang, Pak. Jadi kalau diatur undang-undang, bisa tengah jalan diturunkan orang itu ya. Itu tadi itu bukan masalah di tengah jalan. Kalau timbul kecelakaan seperti tidak dibayar. Tidak dibayar karena tidak memiliki jaminan dari jasara harja. Menurut Le Udin gimana pulang Namanya kampung? itu kan gelap itu Pak ya. Gelap Lantaran itu. nggak pakai lampu. Jadi begini, kalau dia jadi apa tadi? Ketua Kepala transportasi, aku wakilnya, jabatanku wakilnya aku kasih sama bapak ini aja lah. Biar gitu kompak Bukan. terangnya. Karena Terjadi pelecehan kok ini kok. bukan. Kalau kami lambang-lambang seperti kepala kami ini, kami orang-orang yang transparan. Karena transportasi ya kan. Iya, transparan artinya Terang benderang, ya. transportasi terkait dengan kendaraan. Jadi menurut Paduke Insinyur Burhan nih, ya, pantasnya supaya tak banyak terminal liar nih untuk cara menanggulanginya, berapa terminal lah kita buat nih? Terminal itu sebenarnya tidak ada berapa. Itu udah aturan ya. Terminal A kita sudah ada kelas A 2 ya. Yang mana kelas A? Pinang Baris dan ini. Sebenarnya tidak ada lagi terminal di antara itu sebenarnya. Kalau dibuat 5 menurut Paduke gimana? Enggak, itu malah rumit nantinya. sekarang kalau kita buat 5, ya dari mana dia masuk? Tentu melintasi kota, sedangkan prinsip kendaraan-kendaraan bus itu yang dari AKDP atau AKAP itu tidak melintas kota. Tidak Dia boleh harus, kota. jadi terminal harus di pinggir kota. Sebenarnya udah bagus kita. Udah di bagus. Ini kan utara dan jurusan selatan sudah. Aro dengan Aceh. Yang sana jurusan ke Tapanuli, ke Jakarta, ke selatan sana. Selatan dan utara. Kalau dibikin lagi terminal di utara, ke laut nanti. Ya. Karena di utara laut. Jadi beginilah Paduke, supaya kita nih ikan kakap ikan selar, jangan ikan kakap ikan selar aja bercakap ini jangan liar. Jadi supaya ada jelas. Jadi kesimpulan Amban mau tanya nih berdua nih, tapi Paduke Insinyur Burhan lah dulu nih. Apa solusinya, cemana, mana dikatakan baik sebenarnya salah surveinya hamba. Nah ya kan? Jadi menurut Paduke main nih, yang baik itu tak elok itu mana? Studi transportasi tentang itu sudah ada, ya kan. Pertama, lokasi terminal kita sudah bagus. Utara 1, selatan 1 sudah bagus. Tinggal pengelolaan yang belum benar, ya kan, ketegasan satu lagi. Itu dibenahin, pertama menjadi nyaman sehingga calon penumpang pun tertarik ke situ. Ya kan, kedua ketegasan tentang terminal-terminal liar dan apalagi yang bus-bus tidak berbadan hukum ini harus tegas. Karena dengan ketegasan ini sebenarnya melindungi penumpang, bukan melindungi pengusaha atau pengelolanya, tidak. Penumpang harus didahulukan. Ketika sudah mereka kembali, saya kira itu secara otomatis perekonomian pun membaik. Ketika semua pun menjadi, apalagi disebut transparan tadi ya, diatur dengan benar, otomatis
biaya transportasi kita yang sebenarnya mahal ini bisa menjadi normal, dan otomatis masyarakat apa namanya ya itu tadi akan memilih angkutan umum. Ya, makasihlah Paduka ya. Kompak kami kan bos. Iya. Transparan kami bos. Ini serupa tapi tak sama, walaupun hampir sama, tapi agak-agak lain juga. Ampun dia dengar ini, apalah masalah terminal kita ini, kesimpulannya Dinas Perhubungan ini macam mana pandangannya, macam mana menurut Paduka nih baik? Menanggulanginya semua ini. Sebagaimana tadi dari awal sudah saya katakan, saya yakin kepada kepala dinas yang sekarang karena dia orang transportasi asli, di bidang ahli transportasi, ya sudah sesuai dia. Yang kedua, siapa namanya itu? Reinhard Parapat. Reinhard Parapat, tinggal lahir di Parapat? Bukan. Oh, Maya jadi. Kita mesti tanya lagi apakah memang. Maganya. Yang kedua, siantar lagi. Yang kedua, karena kita bilang tadi yang punya gawe di lalu lintas ini bukan hanya Dinas Perhubungan, yang lain harus sinergi, harus dapat satu pandang mengenai perbaikan ini. Polisi harus aktif, harus kerjasama yang betul. Terus ke bawah lagi, anak buah daripada Pak Reinhard Parapat ini juga harus orang yang mengerti lalu lintas. Jangan nanti Pak Reinhard menyuruh dia ke utara, dia pergi ke timur karena tidak mengerti. Jadi disinilah sebetulnya peranan wali kota untuk memilih dan memilah siapanya sebetulnya untuk pegawai-pegawai Dinas Perhubungan. Jangan pula diambil dari PU, dari kesehatan. Ya nanti bukan pegang gunting itu. Jadi ini masalahnya. Kedua, tentang terminal liar. Untuk menghapuskan terminal liar, benahi dulu terminal induk. Supaya kalau terminal itulah Amplas sama Pinang Baris. Pinang Baris. Kalau nanti betul-betul ditertibkan ini terminal liar ini, betul-betul masuk ke terminal induk, apakah sudah mampu terminal induk menampung? Jangan pula nanti kita nanti paksa tak tampung banjir. Banjir pula, melimpah pula dia. Jadi udah itu ya. Cukuplah Paduka ya. Kemana kita bos? Jadi gini aja, nanti ndak pesan apa nih, ndak makan apa nih? Makan angin. Makan angin. Koyo cenggeret. Jangan segan-segan, nanti pesan saja sama apa nih? Bos. Udah nih. Terkait dengan transparan, bos nggak tahu kalau memang kami sudah hubungan famili, nggak bisa dibilang itu. Iya. Kami famili sama Bapak ini, Pak. Sama kita, Pak ya. Jadi kami nggak berangkat dulu sinilah, kita berkoyok-koyok, nanti kita bahas lagi ya. Jadi seperti kata pepatah. Kau yang kau tahu macam ngejek. Kalau ada sumur di ladang, nanti kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita ketemu lagi. Terima kasih. Bos. Balas bos. Berarti ini kalau ada umur panjang kita jumpa lagi. Tapi kalau tak ada umur kita panjang, tidaklah nanti. Janganlah bos. Yang bagus bikin bos. Jadi apa? Bilang lah ini mau berpisah sama Bapak ini. Ini kan datang kemari nih, berarti Paduka berdua nih purut si Juruk purut dari Siantar. Paduka berdua datang tak kami jemput, pulang tak mau kami antar. Iyalah. Terima kasih atas. Bapak, iya lagi ya. Coba. Mau pulang balik bos, kami famili bos. Ikut-ikutan juga bos. Hampir tinggal.